Saya akan menyampaikan materi tentang sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram Ka'bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya serta mengelilingi Ka'bah. Proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya seperti mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama adalah menyembah malaikat, yang kedua menyembah jin, yang ketiga menyembah bintang-bintang, yang keempat menyembah berhala, dan yang terakhir adalah agama Yahudi dan Nasrani. Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada tahayul. Antara lain, yang pertama adalah di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Yang kedua, mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Yang terakhir, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Nah, yang keadaan kedua adalah keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, yang mana pencariannya berternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat di tempat tinggal di daerah-daerah subur. Terutama mereka mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Di tempat ini mereka menanam buah-buah dan sayur-sayuran. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan ahlu hadar. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Zaman pada musim dingin. Baik, materi selanjutnya yaitu tradisi menulis dan pendidikan bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama, tradisi menulis bangsa Arab pra-Islam berdapat senada dengan Nabiyat Abbad, seorang ilmuwan yang memiliki otoritas, membuktikan bahwa tulisan bahasa Arab berasal dari Nabatin. Dia berpendapat bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab sebelum Islam yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan tulisan kerajaan Nabatin Arabi yang muncul pada awal permulaan abad Masehi.
dari tulisan Nabatean yang berkembang di sekitar Syria dan Damaskus pada abad kedua sebelum Masehi itu, bergerak menuju daerah Anbar di Irak Utara. Kemudian ke daerah Hira, daerah yang terletak antara Najaf dan Kufah, kemudian bergerak ke daerah Himyar, Yaman Selatan, dari Himyar ke Buk'ah, lalu Taif, dan akhirnya ke Mekah. Selanjutnya yaitu masyarakat Arab pra-Islam. Sejarah geografi dunia Arab sebelum kelahiran Islam dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu dunia Arab di wilayah bagian selatan dan dunia Arab di wilayah bagian utara. Dalam banyak literatur sejarah Islam, orang-orang Badui atau masyarakat Arab utara lah yang paling dominan dibahas, yang disebutnya sebagai masyarakat jahiliyah, masyarakat terbelakang. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sekalipun dikenal sebagai bangsa jahiliyah dan masyarakatnya buta huruf atau ummi. Pada kalangan atau kelompok tertentu terdapat orang-orang yang telah mengenal tulisan keadaan buta huruf melekat bagi suku Quraisy. Hanya ada beberapa orang saja yang belajar menulis. Kalangan Quraisy belajar menulis dari seorang bernama Harb Ibnu Umayyah Ibnu Abdullah Syams Al-Zarqani. Mengutip pendapat Abu Amr Al-Dani bahwa Harb belajar menulis dari Abdullah Ibnu Jad'an. Diriwayatkan bahwa Jad'an adalah warga Anbar. Warga Anbar sendiri belajar menulis dari seorang yang muncul di Kandah dan berasal dari Yaman. Adapun pengajarnya adalah Al-Khaljan Ibnu Al-Mu'min, sekretaris Nabi Hud. Masyarakat jahiliyah menurut Prof. K. Ali dalam buku Perpustakaan Islam karangan Agus Rifai, seorang sejarawan Muslim asal Pakistan. Dunia Arab atau ia menyebutnya Arabia merupakan wilayah padang pasir paling luas dan paling gersang di dunia. Arabia terletak di bagian barat daya Asia, sebutan Jazirah Arabia atau Kepulauan Arabia. Menurutnya, karena negeri Arabia dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Di balik keistimewaan watak atau karakteristik yang dimilikinya, bangsa Arab dalam realitas kehidupannya mengalami kemerosotan di dalam berbagai segi kehidupan, sehingga mereka terutama di wilayah Arab Utara dikenal sebagai bangsa yang akan berperadaban atau lazim disebut sebagai masyarakat jahiliyahisme atau syirik. Yang kedua, masyarakat ummi atau buta huruf. Seperti disebutkan sebelumnya, bangsa Arab sebelum kelahiran agama Islam dikenal dengan bangsa jahiliyah, bangsa yang terbelakang, bangsa yang diliputi kebodohan, keterbelakangan, atau kebodohan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah keterbelakangan dalam hal ilmu pengetahuan dan kemampuan baca tulis. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai umat ummi, masyarakat yang tak memiliki ilmu pengetahuan, masyarakat yang buta huruf. Nabi SAW juga menyatakan sebagai berikut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan menghitung bulan ini demikian dan demikian. Hadis riwayat Bukhari. Di kalangan masyarakat bangsa Arab terdapat anggapan bahwa kemampuan atau kepandaian menulis merupakan salah satu bentuk celah atau cacat dan oleh karena itu harus disembunyikan. Oleh karena itulah masyarakat Arab lebih senang atau lebih bangga dengan hafalan atau kekuatan ingatan mereka. Di kalangan orang Arab tersendiri terdapat sebutan Al-Kamil untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan menulis dan mahir berperang. Selanjutnya yaitu tulisan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, sekalipun dikenal sebagai bangsa jahiliyah dan masyarakatnya buta huruf atau disebut dengan ummi. Pada kalangan atau kelompok tertentu, terdapat orang-orang yang telah mengenal tulisan. Sebutan atau gelarnya yaitu Al-Kamil bagi orang yang pandai menulis. Dan terdapat orang-orang yang pandai menulis di kalangan suku Quraisy menunjukkan bahwa sebelum kelahiran Islam telah terdapat sebagian orang yang mampu untuk menulis. Sebagian ahli mengatakan bahwa tulisan Arab merupakan pecah dari akar tulisan Suryani. Karena apa? Karena terdapat kemiripan bentuk huruf-huruf Arab dengan huruf Suryani. Pendapat lain dari kalangan orientalis yang bersumber dari ilmuwan Jerman yang bernama Litzbarski menyebutkan bahwa alfabet Arab tumbuh dari tulisan Fenisia. Seorang orientalis lain asal Belanda, Van der Bronden, mengatakan bahwa tulisan Arab dan Kan'an berasal dari tulisan Mesir hieroglif yang ditemukan di kepingan atau batu Jazirah Sinai.
Hal ini didasarkan adanya kesamaan jumlah alfabet, yaitu 28 huruf. Setelah tulisan bangsa Arab, selanjutnya yaitu pendidikan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam biasanya disebut dengan Arab Jahiliyah. Bangsa yang belum berperadaban, bodoh, dan tidak mengenal aksara. Namun, bukan berarti tidak seorang pun dari penduduk masyarakat Arab yang tidak mampu membaca dan menulis. Karena beberapa orang sahabat Nabi diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Ibnu Sa'ad mengatakan, bangsa Arab Jahiliyah dan permulaan Islam menilai bahwa orang yang sempurna adalah yang dapat menulis, berenang, dan melempar panah. Bahkan Ibnu Habib al-Baghdadi sempat menulis nama-nama bangsawan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam. Hanya saja, baca tulis ketika itu belum menjadi tradisi, tidak dinilai penting, tidak pula menjadi tolak ukur kepintaran dan kecendekiaan seseorang. Secara asal-muasalnya, masyarakat keturunan Arab terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama berasal dari keturunan Khotan, yaitu golongan Khotaniyun yang berada berwilayah di bagian selatan. Yang kedua dari keturunan Ismail bin Ibrahim, yaitu golongan Adnaniyun yang berada di wilayah bagian utara. Tetapi dalam perjalanannya, kedua golongan ini saling berbaur akibat dari perpindahan penduduk jauh sebelum kedatangan Islam. Jazirah Arab bagian utara telah ditemukan tradisi baca tulis. Tradisi tulis-menulis di Jazirah Arab terus berlanjut sampai datangnya Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang peradaban intelektual di luar Arabiah di pra-Islam. Yang pertama yaitu tentang Kerajaan Romawi Timur. Nah, Kerajaan Romawi ini sebelumnya berdiri pada tahun 753 sebelum Masehi. Dan kemudian pada tahun 30 Masehi pada bulan Mei terpecah menjadi dua bagian, menjadi Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Nah, keduanya ini terpisah karena konflik kekuasaan dan juga konflik politik. Ada juga yang mengatakan bahwasanya perpecahan ini terjadi karena luasnya kerajaan Romawi menjadikan harus terpecah menjadi dua agar kekuasaan dan pemerintahan berjalan secara maksimal dan bisa mengakomodasi seluruh wilayah dan juga ke masyarakat. Dan kemudian kerajaan Romawi Timur ini berada di masa kejayaan pada masa kerajaan Justinus I, di mana pada masa ini terjadi sebuah zaman keemasan dari mulai perluasan wilayah, dari mulai ke Afrika, Italia, dan lain sebagainya. Nah, dari perluasan ini menjadikan masa ini merupakan masa keemasan. Raja-raja pada zaman Romawi Timur terdapat menjadi 6. Yang pertama yaitu Justinus I, yang kedua adalah Justinus II, yang ketiga adalah Tiberius, dan yang keempat adalah Heraclius, dan yang kelima Podcast I, yang terakhir yaitu Heraklius. Kemudian pada masa kerajaan Romawi Timur ini terdapat beberapa kegiatan intelektual. Yang pertama yaitu di bidang keagamaan, di mana keagamaan sendiri pada bangsa Romawi ini mereka mayoritas beragama Nasrani dengan memiliki 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran Yaqoibah. Aliran Yaqoibah sendiri lebih banyak dianut oleh bangsa Mesir dan juga bangsa Habsyah, dan juga dalam aliran ini menganut kepercayaan bahwasanya Isa Al-Masih dan juga Allah atau Tuhan bergabung menjadi satu dan menjadi satu sifat ketuhanan. Berbeda dengan aliran yang selanjutnya yaitu aliran Nasatirah di bagian Musil, Silsilia, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu aliran Mulkaniyah bagi bangsa Syria dan juga Spanyol. Nah, dalam aliran kedua ini memiliki keyakinan bahwasanya Isa Al-Masih itu memiliki 2 tabiat. Yang pertama yaitu tabiat kemanusiaan dan juga yang kedua tabiat ketuhanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang filsafat. Nah, filsafat pada zaman Romawi ini terbagi menjadi beberapa masa, mulai dari masa dongeng, masa keemasan, masa Yunani Romawi, dan juga sampai terakhir yaitu masa Bizantium. Dan yang terakhir yaitu kegiatan intelektual di bidang bahasa. Nah, bahasa ini mereka terbagi menjadi 3,
yaitu yang pertama bahasa Latin, yang kedua adalah bahasa Grek, yang ketiga adalah bahasa Suryani. Nah, ketiga bahasa ini biasanya digunakan di dalam cerita-cerita, terus undang-undang, kemudian sajak-sajak, dan juga yang lain sebagainya, di mana bahasa ini terkenal di dalam kerajaan Romawi Timur dimulai pada abad ke-5, ya tepatnya pada masa kerajaan Justianus I. Nah, dalam masa Justianus I ini perkembangan kesenian dan juga kasusastraan berkembang menjadi mulai pesat. Kerajaan Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara kedua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan. Pada waktu Justianus menjadi Maharaja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anusyirwan dari dinasti Sasanid yang terkenal sangat adil. Terjadi perang selama 20 tahun pada tahun 541 sampai 561 Masehi. Dan berakhir dengan suatu perdamaian di mana Justianus harus membayar upeti kepada Anusyirwan setiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Perkembangan intelektual pada setiap zaman tidak pernah lepas dari interaksi dengan penguasanya. Ada 5 pergantian penguasa Persia dan 1 kali masa kemelut perebutan kekuasaan di kerajaan Persia dari tahun 531 sampai 642 yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin. Kegiatan intelektual pada masa peradaban Persia diantaranya adalah 1. Agama. Ada beberapa agama yang muncul di Persia, diantaranya Zoroaster, Al-Manuwiyin, dan Mahzak. Yang kedua, bahasa. Pada waktu pemerintahan dinasti Sasanid, yang menjadi bahasa Persia resmi adalah bahasa Pahlawi. Pengaruh kitab agama dalam pemeliharaan dan memperkembangkan bahasa Pahlawi sangat besar. Yang ketiga, kesenian. Masa-masanya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa dinasti Akhemid sampai tahun 350 sebelum Masehi, 2. Masa dinasti Seleucus dan Arsacid sampai kira-kira tahun 250 sebelum Masehi, dan yang terakhir masa dinasti Sasanid sampai kira-kira tahun 650 Masehi.